diskusinya, apa saja yang sudah disampaikan. Nanti saya coba akan berikan beberapa, ya mungkin tambahan atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya juga silahkan gitu ya. Nanti saya tambahkan yang beberapa hal yang mungkin belum disampaikan. Silakan Mas Hakim. Baik Pak, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Adi dan rekan-rekan untuk saya memimpin diskusi berikut ini. Izinkan saya mau share sebentar. Oke. Mohon izin rekan-rekan dan Pak Adi, apa sudah terlihat Pak presentasi saya? Ya, sudah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Pak Adi dan rekan-rekan, berikut ini saya akan sedikit kurang lebih memaparkan atau kita mungkin nanti lebih banyak berdiskusi mengenai tentang materi pokok bahasanya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini juga didapatkan dari diskusi dalam waktu yang cukup lama ya, 1 minggu kemarin setelah kita kuliah yang kemarin, kita tindak lanjuti. Kebetulan alhamdulillah juga rekan-rekan juga sudah sangat membantu sekali dalam menyusun materi tentang kecerdasan buatan. Nah, pokok bahasan untuk kecerdasan buatan ini ada sebagian ada 7. Setelah kita 3 kali berdiskusi, baiknya ada nanti sebagian mungkin yang belum kita pahami Pak, nanti mungkin bisa diskusi. Jadi ada 7. Yang pertama mengenai kita mau menyamakan persepsi dulu, menyamakan pemahaman kita mengenai kecerdasan buatan, karena jika kita melihat dari beberapa sumber-sumber, ternyata kecerdasan buatan ini sangat luas lingkupnya, kemudian ada juga pengertian yang berbeda. Jadi kita ambil dari beberapa sumber yang sekiranya valid seperti itu. Nah, 7 pokok bahasan tersebut akan saya sedikit paparkan mengenai pengertian, terus perkembangan, kemudian karakteristiknya. Nah, kemudian yang menarik ini dari 4 sampai 7 ini yaitu apa yang membedakan sih kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional. Nah, kenapa kok saya membandingkan dengan komputasi konvensional, itu juga akan menarik pembahasannya. Kemudian yang kelima yaitu bidang dan cabangnya. Jadi cukup banyak. Ternyata kecerdasan buatan ini tidak hanya bisa digunakan pada satu bidang saja. Dia fleksibel, bisa dimanapun. Mau bidang ekonomi atau bidang apapun, medis, itu juga mampu. Kecerdasan buatan ini bisa digunakan. Nah, kemudian tujuan secara umum itu apa sih? Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas juga. Kemudian ini contoh penerapan. Contoh penerapan kita ambil contoh kecerdasan buatan dari sisi medis. Kita ambil dari sebuah jurnal. Nah, ini sebelum ini kita lihat dulu video terkait kecerdasan buatan. Sofia. Okay, Sofia. I think you're ready. Hello. Hi, Sofia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me.
I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. We have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia, thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. Hi, Sophia. Hello, Jimmy. My God. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show. Bisa kita lihat Sophia seorang humanoid. Jadi saya berpikiran setelah kemarin kita dari kuliah kemarin itu yang dikatakan intelligent instrument atau instrumentasi cerdas, yaitu terdiri dari 3 bagian, sensor, komputasi, dan transmitter. Nah, artinya tadi kalau kita berbicara Sophia tadi, saya beranggapan bahwa sebenarnya apakah dia termasuk humanoid atau termasuk instrumen cerdas. Kalau dikatakan robot, ya mungkin itu juga termasuk salah satu instrumen cerdas gitu. Jadi dia memiliki komputasi yaitu harusnya dia memiliki sebuah chip atau memiliki prosesor yang bisa melakukan komputasi atau melakukan pengolahan data. Sensornya berupa mungkin mata, ya kan? Sensor dia menangkap objek, kemudian dia olah informasi tersebut, dan yang menarik adalah transmitter. Artinya ini akan menarik transmitter ini, berarti Sophia itu harus memiliki sebuah mungkin kalau bagi saya itu sebuah internet ya, secara umum mungkin internet. Dia menarik informasi sebanyak-banyaknya dari cloud. Nah, pada saat tadi itu ada salah satu yang menarik, dia bertemu dengan seorang komedian. Nah, dia tahu namanya seperti itu. Artinya di situ ada proses dari sensor, dia melihat, dia mengambil informasi mungkin dari cloud atau apa, terus dia olah datanya dengan artificial intelligence. Nah, di situ akan terjadi interaksi. Nah, yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah kita berbicara tentang artificial intelligence. Jika berbicara artificial intelligence atau kecerdasan buatan, artinya kita kalau di dalam ini berarti kita berbicara komputasi. Kalau berbicara komputasi artinya pemahaman saya bahwa itu dilakukan pada suatu alat atau instrumen, ya saya kata sebuah alat yaitu sebuah komputer. Jadi kita berbicara di sini mengenai kalau berbicara komputer berarti berbicara tentang program. Nah, disitulah mungkin pemahaman saya bahwa kalau berbicara tentang kecerdasan buatan, kalau dilihat dari sini berarti kita berbicara mengenai sebuah program atau sebuah
kode yang diterjemahkan menjadi sebuah sebuah perintah seperti itu. Nah, sekarang pengertiannya tentang definisi kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita berbicara mengenai kecerdasan buatan, alangkah baiknya kita paham dulu mengenai apa sih pengertian dari cerdas atau kecerdasan. Dari buku yang kita kemarin resume dari Chowdhury ini, ada sebuah kecerdasan diartikan sebuah akumulasi dari kemampuan melihat, kemudian ditambahkan lalu dia bisa menganalisis, dari melihat dia menganalisis, kemudian melakukan tindakan. Nah, kalau seperti itu kita analogikan seperti seorang anak SD ini, gitu kan? Dia dikatakan cerdas apabila dia berhenti dulu sebelum menyeberang. Dia melihat keadaan sekitar seperti apa. Jika terus kemudian dia menganalisis, oh ternyata sepi, tidak ada kendaraan. Nah, baru dia akan melakukan perintah, oh silakan menyeberang. Nah, seperti itu analoginya. Artinya kecerdasan adalah akumulasi atau jumlah dari bagaimana cara kita melihat, kemudian menganalisis, setelah dianalisis kita melakukan tindakan ya dan tidak. Tidak hanya ya dan tidak aja, mungkin cukup luas tindakan tersebut. Nah, dari beberapa referensi yang kita dapat, yang kita resume, ada dari Buyan, ada dari Chowdhury, Ertel, hingga Collett. Semua pengertian itu hampir sama. Jadi pengertian kecerdasan buatan ini adalah sebuah sistem, atau kita berbicara mengenai bidang dari sebuah ilmu komputer tentang bagaimana kita mendesain sesuatu sistem yang cerdas. Yang cerdas dalam artian dia bisa berpikir dan perilaku rasional layaknya manusia. Seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara secara perkembangan kecerdasan buatan. Dari buku referensi, ini cukup saya tidak menampilkan semuanya, cuma saya hanya mengambil contoh mengenai fenomena atau sesuatu yang kalau dari sekarang viral gitu kan, itu pada tahun 1951 dari seorang ilmuwan yang bernama Alan Turing, sehingga sampai di tahun 2015 dia dibuatkan sebuah sinopsis filmnya. Dia membuat sebuah mesin yang mampu mendeskripsi dari pesan pada saat Perang Dunia yang dikirimkan oleh tentara Nazi. Ini cukup menarik, ada filmnya. Nah, di tahun 1951 hingga sekarang bidang atau ilmu kecerdasan buatan itu sebenarnya cukup terus berkembang. Ada KNN, CNN, yang paling terbaru lagi ada Deep Convolutional Generative Adversarial Network gitu. Temuan sebentar Pak, apa suaranya terdengar jelas ya Pak? Karena hujan di sini. Kedengaran, nggak apa-apa. Agak noise tapi masih bisa didengar. Bentar Pak, saya tutup jendela sebentar. Mohon maaf. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, karakteristik kecerdasan buatan. Karakteristik ini maksudnya jika kita membuat sesuatu, pemahaman saya, kita jika akan mendesain sebuah kecerdasan buatan, kita harus memenuhi dari 4 syarat atau 4 dasar sebuah itu dikatakan sebuah AI gitu. Nah, yang pertama ada reasoning, penalaran, knowledge, pengetahuan, kemudian planning, perencanaan, dan learning. Nah, anggapan saya karakteristik ini ada di mana?
ada di kalau kita ingat tadi di slide ketiga, yaitu mengenai cerdas, itu dikatakan cerdas yaitu dia bisa melihat, mampu melihat, terus menganalisis, kemudian melakukan reaksi. Nah, di bagian analisis inilah 4 bagian dasar tersebut, seperti itu. Ini penjelasan mengenai reasoning, yaitu bagaimana tugas dari AI itu adalah meniru apa yang dilakukan manusia dalam menyelesaikan sebuah tugas. Jadi kita melakukan tahap demi tahap langkah untuk menyelesaikan masalah, gitu. Dan tugas dari AI adalah menemukan urutan terbaik dari setiap langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, lanjut. Pengetahuan. Jadi kalau ini representasi pengetahuan adalah, dan rekayasa pengetahuan adalah 2 aspek penting dari kecerdasan buatan. Oke. Terus kemudian mengenai perencanaan. Jadi sistem dari yang dikatakan cerdas itu tujuannya apa sih, gitu kan? Dan tujuan untuk mencapai tujuan itu harus seperti apa? Nah, jadi ada rencananya seperti itu. Oke. Kemudian dia belajar dari 3 hal tersebut, dia mampu harus belajar dari keadaan sekitarnya. Yang dikatakan kecerdasan buatan atau AI itu adalah mampu belajar dari lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Ini yang menarik adalah apa sih yang membedakan AI dengan komputasi konvensional. Ini saya ambil contoh dari machine learning dengan classical programming. Kalau kita ingat, kita membedakan kalau classical programming itu dari kita punya data, kita punya aturan, maka keluar jawaban. Contohnya, sekarang saya mau memprogram perkalian A dikalikan B. Nanti hasilnya adalah C. Nah, rules-nya itu kita tuliskan. Maka si program yang akan melakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Nah, itulah yang membedakan. Nah, kalau sekarang, kalau berbicara mengenai AI atau mengenai machine learning, kita tahu jawabannya dan kita tahu datanya. Nah, nanti yang melakukan si AI mencari hubungan atau mencari rules atau mencari aturan, bagaimana sih yang cocok, gitu kan? Atau melihat keterkaitan jawaban-jawaban tersebut. Sehingga nanti jika ada jawaban baru, maka dia akan belajar lagi, seperti itu. Nah, ini bidang dan cabang kecerdasan buatan. Bidangnya terdiri dari filosofi, ada di bidang matematika, ada komputasi, ada di psikologi, dan di biologi. Kemudian di cabangnya banyak sekali yang tadi saya sebutkan, ada untuk speech processing, NLP, terus kemudian logika fusi, ada deep learning, ada machine learning, seperti itu. Nah, ini tujuan dari, setelah kita tahu tadi mengenai konsep mengenai AI itu apa, terus kemudian bidangnya, kemudian karakteristik dasarnya, nah tujuannya tuh untuk apa sih, gitu kan. Nah, saya menjelaskan secara umum bahwa tujuan AI itu adalah untuk meniru kesadaran manusia dan kepintaran buatan tanpa mempertimbangkan campur tangan manusia, dan menciptakan sesuatu yang berguna
untuk kenyamanan dan kebutuhan manusia. Artinya ini dilihat dari konteks penggunaan AI tersebut. Dan kemudian ini contoh, ini dari jurnal mengenai AI digunakan di bidang medis untuk menjustifikasi atau mendiagnosis sebuah kanker. Dalam gambar ini seperti apa namanya? Kalau saya lihat ini sebuah alat yang dimasukkan di dalam, orang dimasukkan di dalam situ untuk difoto. Kemudian si alat tersebut mendapatkan gambarnya dianalisis, gitu kan? Terus untuk melihat seberapa besar kanker, terus si alat ini akan merekomendasikan apakah ini bisa dilakukan perawatan yang seperti apa, ada rekomendasinya seperti itu, apakah perlu dilakukan bedah atau hanya sebatas pengobatan jalan. Nah, ini yang dilakukan di bidang medis seperti itu. Oke, nah ini saya ulangi lagi, ada penerapan AI di kehidupan kita yang biasa kita gunakan, yaitu Google Assistant. Ini ada video sih. Oke, ini videonya nggak bisa kayaknya ini, Pak. Oh ya. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ya, kalau yang saya ambil dari ini adalah bagaimana Google Assistant mampu dia membuat sebuah melakukan apa yang kita perintahkan dengan kita mau tadi yang dicontohkan, yaitu seseorang yang ingin potong rambut gitu kan, dengan jadwal jam 10 hingga jam 15, si Google Assistant mampu membuat sebuah perjanjian dan mentelepon dari salon potong rambut seperti itu. Saya rasa ini Pak presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Monggo kalau ada
yang mau didiskusikan atau mau diberi masukan, saya sangat terbuka, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan dari tim yang lain, ada yang mau menambahkan dulu, mungkin ada yang belum disampaikan oleh Mas Hakim, silakan. Ada nggak? Monggo Pak. Gimana? Yang lain dulu coba. Pak, boleh tanya Pak? Silakan. Kalau perbedaannya AI sama bisnis intelijen tuh apa ya Pak? Soalnya kan biasanya gini Pak, ketika saya lagi ke suatu tempat nih, kayak misalnya saya lagi pergi melewati sebuah mall gitu ya. Terus pas saya sampai rumah saya suka buka SMS tuh, penawaran, ada diskon di sini gitu. Itu tuh masuk AI nggak sih Pak sebenarnya? Oke. Catat dulu ya, saya catat dulu. Oke. Sabar, nanti saya jawab. Coba yang lain ada, jangan nanya dulu tapi ngasih dulu. Ayo, saya pengen men-trigger ininya, jiwa sharingnya gitu. Ayo, kalian kan pasti sudah punya banyak nih experience ya, anak S2 lah, udah pasti udah malang melintang di berbagai industri, di berbagai profesi. Nah, coba ada nggak yang mau sharing lagi tentang AI? Oke, cukup ya. Oh ya, Mas Titis, silakan. Sebetulnya ada sedikit yang mau saya sharing, tapi juga sekaligus saya mau tanyakan, mohon bantuannya ke Pak Adi. Jadi ya, silakan. Ketika saya mendapatkan bagian untuk komparasi antara conventional computation dengan AI, di situ memang pertama saya mendapatkan materi itu lebih dari sisi perbandingan dari sisi prosesnya. Yang satu yang konvensional seperti yang ditampilkan oleh Mas Hakim di situ, perbandingan input outputnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau yang konvensional itu di mana manusia itu yang menentukan rules-nya, kemudian memberikan data kepada satu proses komputasi sehingga nanti kemudian didapatkan result. Kemudian dibedakan dengan yang dengan yang menggunakan AI. Di sini yang saya dapatkan itu lebih spesifik bicara tentang machine learning. Di situ resultnya itu yang dimasukkan bersamaan dengan data, sehingga nanti diharapkan ada rules atau model yang dihasilkan di situ. Setelah itu saya masukkan, kemudian saya dapat lagi materi yang dia membahas dari perspektif bias atau distorsi. Di situ kalau distorsi yang ada di sisi conventional computation, di situ jelas ya. Kalau misalnya terjadi distorsi atau bias di situ, itu sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, entah memang dari inputnya yang nggak benar atau dari prosesnya. Ketika di situ kita memberikan satu rules, pemrogramannya atau codingnya ada yang nggak benar dari step-stepnya atau inputnya ada yang nggak benar, sehingga efeknya
jelas hasilnya juga nggak akan benar gitu. Dan itu sangat istilahnya perlu dieliminasi sehingga perlu dilakukan routing sehingga semuanya bisa apa ya, zero error gitu ya ekspektasinya ya. Nah, sedangkan dari source yang saya dapatkan itu juga dia mencantumkannya itu kebalikannya. Kalau misalnya di sini prosesnya sama, cuman karena di sini yang disorot adalah sisi distorsi atau bias yang bisa timbul, memang itu bisa terjadi karena dari sisi data, kemudian result-nya itu juga dimasukkan di awal di situ, ekspektasinya yang diharapkan adalah permodelannya, sehingga di sini ada banyak faktor gitu ya. Itu yang saya baca, ada banyak faktor yang membuat terjadinya bias atau distorsi. Entah karena kalau misalnya kita bicara di yang lebih aktual, misalnya di sisi machine learning atau AI ini dibawa ke faktor ke dunia ekonomi gitu ya, untuk prediktif katakanlah. Oh ternyata di situ data yang kita masukkan di situ dari big data yang kita pasang di sana, ternyata banyak yang mempengaruhinya lagi, katakanlah karena faktor politik saat itu, kemudian ada faktor ada terjadinya bencana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya di situ muncul ketika ada bias, kalau misalnya kita membandingkan dengan yang konvensional, kalau yang di sisi yang AI ini ketika terjadi bias, dia menyarankannya itu dengan melakukan validasi ya, karena saya juga terus terang masih baru belajar di sini untuk yang AI, tentang AI atau machine learning ini juga masih sedikit agak sedikit rancu. Validasi ini apakah validasi yang kita dapatkan dari satu katakanlah misalnya coding gitu ya, dari satu coding kita validasi berapa persen tingkat validasinya di situ, kemudian kalau misalnya ternyata gede di situ dari source yang saya dapatkan itu dia sarankan ya udah kamu cari lagi bentuk algoritma yang lain. Jadi istilahnya udah bukan lagi merunut lagi. Ini kalau yang konvensional itu kita runut, ini root cause-nya apa sih gitu ya. Kalau yang ini malah ya udah kamu coba cari yang lain, permodelan yang lain, siapa tahu ada yang lebih baik gitu untuk melakukan proses algoritmanya itu sehingga didapatkan validasi yang lebih baik dan kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensinya. Nah, hal ini yang cukup menyita perhatian saya, yang jadi sekali pertanyaan saya Pak Adi. Jadi gimana untuk menyikapi kalau misalnya kita melihat dari sisi AI, kalau kita lihat dari sisi distorsi atau bias yang terjadi, itu sih Pak. Terima kasih. Oke, Mas Titis. Mungkin saya coba ya. Jadi saya memposisikannya tidak sebagai expert ya dalam hal ini, tapi ya artinya saya berada pada sama dengan posisi kalian lah gitu ya. Jadi supaya kalian juga jangan merasa bahwa kuliah itu terjadinya adalah proses doktrinisasi gitu. Kan kalau kita kuliah S1 itu kan kesannya kuliah itu doktrinisasi gitu ya. Sementara saya mau ketika saya diskusi dengan anak S2, saya mau kita masing-masing bisa open mind dan kemudian bisa membuat konstruktivisme yang hasil dari proses diskusi kita gitu. Oke, mungkin saya coba jawab ya tadi dari pertanyaan dan mungkin dari beberapa catatan yang disampaikan oleh Mas Hakim, tadi Mbak Kurniati sama Mas Titis ya. Oke, coba kalau yang disampaikan tadi masalah satu-satu dulu ya, masalah apa namanya,
AI tadi yang disampaikan oleh Mas Hakim gitu ya. Jadi kan kalau tadi AI itu dianalogikan sebagai suatu kode-kode gitu ya, Mas Hakim ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi sih sebenarnya kalau di sana tuh dalam hal seperti bahwa dia bentuknya kode-kode, ya itu bisa iya bisa enggak sih gitu. Karena memang pada prinsipnya kalau memang kita melihat AI itu ya sebagai dengan berbagai banyak definisi sebenarnya dia fokusnya bukan di kode lah ya. Mungkin lebih kepada program ya, karena nanti dia kode itu cara kita mengeksekusinya di dalam komputer, tapi kan ketika misalnya kita bisa bilang ada hari ini codeless computing itu kan juga tidak mesti kode gitu ya. Jadi mungkin AI bisa dibuat lebih general sebagai sebuah program sistem lah, atau sebagai sebuah algoritma gitu ya, atau sebagai sebuah suatu mekanisme teknik yang ada di dalam computational approach tadi kepada suatu aksinya gitu. Jadi memang harusnya tadi AI itu kita bahas pada apa ya, yang kalau tadi disebut sebagai ada 4 karakteristik tadi gitu ya. Nah itu yang sebenarnya memang menarik tuh gitu ya. Kalau tadi mau kita bahas lebih dalam, maksudnya apa sih AI itu tadi reasoning, terus ada 4 tuh saya lupa tadi tuh gitu ya. Planning. Ya, knowledge, planning gitu ya, sampai dengan proses yang terakhirnya learning ya kalau nggak salah gitu ya. Iya Pak. Nah jadi di mana kalau tadi di pertama kali ditampilkan video tadi ya, siapa namanya, Sonia Sofia Pak. Sofia ya tadi gitu ya. Sofia misalnya gitu. Yeah. Nah dia dapat nggak itu karakteristik AI-nya bahwa dia melakukan proses reasoning itu yang mana gitu, proses planningnya yang mana, proses knowledge-nya yang mana, sama proses yang kita sebut sebagai learning itu yang mana gitu ya. Oke, nanti coba itu mungkin bisa kita eksplorasi lah lebih dalam nanti pada materi yang berikutnya. Nah terus yang catatan lagi saya yang kedua tentang definisi AI tadi. Jadi Mas Hakim mencoba untuk menggambarkan, oh instrumentasi intelijen tuh kayak gini gitu ya. Iya. Nah, jadi ternyata si Sofia tadi itu instrumentasi intelijen atau bukan? Nah, kalau menurut saya ya kita baru bisa bilang bahwa AI ini menjadi satu komponen. Jadi sebenarnya si Sofia itu diistilahkan sebagai humanoid ya karena memang dia tidak difungsikan sebagai instrumen gitu ya. Iya Pak. Ya kan, dia tidak difungsikan instrumen karena memang instrumentasi intelijen itu kalau misalnya nanti kita bicara masalah pohon AI ya dia adalah salah satu aplikasi gitu. Ketika tadi ada banyak aplikasi itu ada pattern recognition, ada macam-macam. Nah, intelijen instrumen ya bisa menjadi salah satu cabang dari AI. Di bidang instrumentasi di mana di sana menggabungkan teknologi sensor dengan teknologi komputasional gitu ya, dan kemudian dengan teknologi transmission misalnya gitu. Ya nanti kita akan lihat di endingnya sih bagaimana mangkok intelijen instrumen itu bisa kita kumpas nanti dengan tuntas gitu. Nah tapi definisi AI itu tadi apa istilahnya, perceive, analyzing, and acting ya, apa istilahnya tadi, ada 3 gitu ya berarti ya? Iya Pak, Hasan. Ada perceive, analyze, sama react. Ya, perceive, analyze, and react ya. Nah sebenarnya yang fungsi AI-nya itu sendiri sebenarnya pada analyze-nya itu sebenarnya gitu. Karena kalau kita bilang menerima, pada prinsipnya semua sistem itu cara mereka menerimanya nanti akan beda-beda. Kalau si Sophie karena dia mau ditirukan sebagai manusia, humanoid, maka pasti indera yang dia gunakan adalah indera pendengaran dan indera penglihatan ya. Iya Pak. Mungkin dia tidak pakai hidungnya, mungkin ya. Kalau kita kan ngenalin teman kita aja dari baunya juga bisa kan. Betul nggak? Wah, ini baunya begini, nah ini si dia nih gitu. Oh parfumnya ini nih, wah ini si dia. Nah itu bisa kita. Sebenarnya
kalau si Sofi tadi baru pakai 2 indera gitu, ya. Ya, jadi memang pastinya si Sofi tadi masih tidak segitu ideal lah kalau dibandingkan manusia. Tapi fungsi analyze-nya itu yang mungkin harus kita perdalam lah. How it can analyze, ya kan, suatu inputan gitu ya. Nah, itu kan yang paling penting gitu. Ya, bagaimana analyzing tadi, kalau misalnya di breakdown sama si Buyan itu kan dalam 4 hal tadi ya, hampir banyak sih paper-paper atau buku-buku yang membahas AI itu pada 4 bagian tadi. Gitu. Nah, itu mungkin bisa diperdalam. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini sebagai sebuah pembuka, jadi kita kebayang nih, apa sih makhluk yang kita sebut sebagai artificial intelligence tadi gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kalian baca buku yang kemarin saya banyak berikan itu ya seharusnya bisa banyak lagi tuh Mas Hakim yang diceritakan gitu. Ada 2 hal, Pak, yang membuat itu. Pertama, memahami dulu bahasa Inggrisnya. Kemudian memahami dulu arti setelah dibahasa Inggriskan itu, Pak. Jadi ada 2 bukan 2 kerja sih. Jadi kalau diterjemahkan kan nggak serta-merta bisa kita cerna gitu. Makanya saya ambil secara luas itu. Mungkin kelemahan saya dari situ, Pak. Ya, sebenarnya nggak mesti diterjemahkan sih, itu nggak wajib sih gitu. Ya, at least saya tuh kalau ketika beberapa kuliah itu juga saya akhirnya jarang diterjemahkan tuh, karena ketika saya menerjemahkan pada satu hari itu, pas saya buka lagi, saya lupa ini dulu bahasa Inggrisnya apa gitu. Oh, iya. Jadi saya malah nggak ingat ini tuh dulu maksudnya terjemahan dari apa gitu. Ya. Ya, jadi istilahnya inilah ya, bisa di ini. Nggak apa-apa, nanti saya coba Kak, saya pernah punya satu buku lagi, itu lupa saya. Ada namanya Artificial Intelligence and Expert System lah, ini mungkin bisa menunjang pelajaran yang kuliah yang berikutnya nih, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya Mas Hakim. Ya Pak, kalau boleh saya berdiskusi nih tentang pemahaman saya mengenai AI tadi. Kalau tadi dari Pak Adi menyebutkan hal yang tadi disebutkan tentang programming, malah saya berpikir sebaliknya, Pak. Kalau saya boleh jujur gitu, kalau AI itu sebenarnya semacam sebuah bidang keilmuan gitu, bidang keilmuan semacam kayak geofisika, terus ekonomi gitu kan, sebuah bidang yang cukup luas gitu. Jadi saya malah mungkin kalau saya boleh mendefinisikan sendiri gitu kan, tanpa dasar gitu, saya mengartikan AI itu sebagai sebuah keilmuan yang cukup luas gitu. Jadi artinya kalau kita bicara geofisik gitu kan, geofisik itu nanti di bawahnya ada ilmu mengenai pengeboran, bagaimana cara tentang pengeboran, drilling, terus mengenai citra bawah permukaan seperti itu. Jadi kalau kita bicara AI sendiri itu sebenarnya tidak serta-merta dikatakan programming, itu benar nggak Pak? Jadi anggapan saya itu cuma bidang keilmuan gitu. Bagaimana Pak? Iya, bisa aja sih AI itu dibagi. Mungkin kalau di bidang keilmuan terlalu besar ya. Mungkin dia bisa menjadi salah satu yang ada dari suatu bidang keilmuan. Jadi dia part dari suatu bidang keilmuan. Jadi misalnya kalau misalnya di dalam geofisika, tadi ngambil contohnya adalah geofisika, ya mungkin dia lebih kepada misalnya contohnya teknik eksplorasi misalnya gitu, atau teknik pencitraan bawah tanah misalnya kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang sebagai suatu bidang keilmuan kayaknya terlalu besar juga gitu. Baik. Ya, tapi memang AI ini akhirnya menjadi berkembang gitu ya sebagai sebuah topik. Makanya ini saya kasih materi ini pertama
Karena nanti ketika kita bicara AI, ya kan besok itu akan bicara misalnya expert system misalnya gitu. Nah, itu turunannya tuh ada machine learning, ada deep learning, ada CNN misalnya gitu ya. Nah, itu ada lagi apa NLP misalnya gitu. Sebenarnya nggak semua saya tuliskan juga, ada fuzzy logic. Cuman karena kita coba komit dengan batasi aja, ya akhirnya saya coba pilih yang ya sebisa mungkin inilah apa namanya sesuatu contoh-contoh aja gitu. Nanti selebihnya kan bisa dieksplorasi lebih dalam gitu. Ya, jadi memang ya kalau misalnya apa namanya kita pernah kuliah di bidang ilmu komputer, ya AI itu satu mata kuliah sendiri gitu tentang AI gitu. Ya. Nah, makanya kenapa ketika kita bicara intelligent instrument, nah ini kita harus nyambung dulu nih dengan konsep AI. Oh, dia harus bisa proses learning. Nah, nanti ketika kita bikin intelligent instrument, nah gimana proses bagaimana dia bisa learning misalnya gitu. Dia bisa kayak tadi Mas Titis bilang, adapt to the environments gitu, beradaptasi terhadap perubahan atau gangguan yang ada pada lingkungan misalnya gitu. Ya, aplikasinya banyak banget, sampai sekecil-kecilnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bilang humanoid itu tadi, itu sebenarnya ada pasti puluhan gitu ya, puluhan peneliti, puluhan artikel gitu ya, puluhan expert gitu ya, yang dia hanya untuk bikin satu humanoid gitu. Nggak mungkin itu dikerjakan oleh 1-2 orang. Ya, ada face recognition-nya misalnya ya, ada speech recognition-nya misalnya, ya mungkin ada big data compression-nya misalnya gitu. Itu pasti banyak gitu. Terus kemudian ada speaker-nya kan yang sebagai suara gitu. Ada mungkin mimicking dari bibir atau dari mata atau dari apa, pasti itu banyak sekali itu expert-expertnya gitu. Ya. Oke, gitu Mas Hakim. Iya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, yang terkait yang disampaikan sama Mbak Kurnia ya, business intelligence dengan artificial intelligence ya Mbak Kurnia. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Nah, ini business intelligence itu kalau misalnya saya bisa bilang adalah suatu apa ya istilahnya, apa ya kalau bisa ditanya hubungannya sama AI itu terus terang saya juga agak-agak susah ya. Tapi gini, business intelligence itu adalah bagaimana sebuah pengelolaan suatu bisnis berdasarkan sifat kecerdasan. Gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu juga ya apakah business intelligence itu salah satu aplikasi dari AI, mungkin bisa iya gitu ya. Tapi karena ada juga yang menggunakan business intelligence itu tidak menggunakan AI sih gitu. Ini yang apa namanya mungkin juga perlu kita bahas ya. Jadi business intelligence itu adalah bagaimana sekelompok orang atau sekelompok bagian gitu ya dari suatu organisasi yang dia harus berpikir tentang bagaimana bisa mengembangkan organisasinya, mengembangkan bisnisnya dengan baik gitu. Intinya gitu, untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Feeling saya gitu kalau yang disebut sebagai business intelligence. Jadi bagaimana dia bisa mengamati, bisa segera menyesuaikan bisnis usahanya, bisnis di unitnya gitu ya, untuk mengadaptasi perubahan atau mengadaptasi gangguan yang ada pada apa namanya bisnisnya, pada ruang lingkup bisnisnya. Misalnya kayak contoh sekarang, dunia itu diubah oleh pandemi. Dunia diubah oleh pandemi. Nah, siapa perusahaan yang itu tidak agile, yang tidak bisa menjadikan apa istilahnya ini ya, suatu kelemahan ini menjadi kekuatan, maka pasti dia akan tertindas. Nah, ketika dia tertinggal, ketika dia collapse, nah itu salah satu yang unit di perusahaan itu yang disalahkan adalah business intelligence. Misalnya contoh lagi, zaman dulu kita pernah tahu zaman jaya-jayanya Nokia, ya handphone Nokia. Ya mungkin yang umurnya di atas 30 tahunan
pasti sangat familiar tuh dengan device yang namanya Nokia atau BlackBerry lah misalnya gitu. Mereka hari ini ditinggalkan. Mereka hari ini bisnis hancur di bisnis smartphone-nya. Karena apa? Karena perusahaannya itu tidak mampu, bagian bisnis intelijennya tidak mampu menangkap perubahan kebutuhan dari user, gitu. Kebutuhan dari user yang ada terkait dengan smartphone, gitu. Ya, sehingga ketika dia tidak bisa menangkap kebutuhan, tidak bisa menangkap keinginan dari user terkait dengan smartphone, ya akhirnya lama-lama ya dia akan ditinggalkan. Nah, itu fungsinya dari business intelligence. Ya, jadi kalau pengen kita melihat sebuah perusahaan itu bisnisnya berkembang atau tidak, ya dalam menghadapi berbagai bias, ini kan pandemi ini ya salah satu bias ya. Kalau kita bicara masalah instrumen itu ada bias, ada noise, ya pandemi pasti ini noise gitu ya kalau bicara masalah bisnis. Terus masalah modernisasi itu juga bisa jadi bias kalau memang kita tidak mengadap gitu. Atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kebijakan pemerintah, terus macam-macam lah kayak gitu. Nah itu bias yang harus diantisipasi oleh bisnis intelijen. Nah mungkin itulah secara umum tentang gambaran bisnis intelijen. Ya agak-agak nyambung sedikit sih dengan AI gitu ya. Karena bisnis intelijen itu saat ini memang lebih banyak masih dipegang oleh manusia, belum oleh mesin ya practically gitu. Pun kalau misalnya mesin dia sifatnya memberikan advice kepada kepada suatu bagian di perusahaan itu untuk menentukan keputusannya. Nah, sementara yang dilakukan sama Mbak Kurnia tadi, ketika dia pergi pulang dari suatu tempat, terus kemudian dia tiba-tiba mendapatkan offering, ya mungkin kita juga ketika kita pernah buka sebuah website, tiba-tiba kita ada yang namanya Google AdSense yang menawarkan sesuatu itu kita sedang butuhkan gitu. Nah, itu juga fungsinya AI itu ya. Google AdSense itu juga fungsinya AI. Ya. Soalnya teman saya sendiri pernah komplain dengan Google AdSense-nya dia, kok yang keluar banyakkan Google AdSense-nya yang nggak bener nih kata dia gitu, yang apalah istilahnya dalam tanda petik negatif gitu. Saya balikin, Google AdSense itu berasal dari kebiasaan. Jadi selama ini kamu mengakses yang kayak gitu-gituan, ya akhirnya dia rekomendasiin gituan gitu. Akhirnya dia malu sendiri gitu. Gitu. Ya betul itu, Pak. Nah, karena dia memotret attitude gitu, memotret attitude kita. Nah, beberapa artificial intelligence itu sudah dipakai tuh di Tokopedia gitu ya, di beberapa e-commerce itu dia sudah ditambahkan tuh fungsi-fungsi artificial intelligence untuk bisa memberikan gitu. Misalnya kan ada for me gitu ya, for you misalnya, spesial for you atau spesial for nama kita misalnya. Dia tahu tuh apa yang kita butuhkan, apa yang suka kita cari gitu. Apa yang mungkin menarik buat kita, dia memberikan offering gitu. Nah, begitu juga tadi yang dilakukan sama Mbak Kurnia tadi, ketika dia pulang gitu ya dari tempat tertentu gitu ya, ditawarkan berbagai produk. Gitu. Yaitu karena ada suatu cloud system yang menawarkan kepada kita. Gitu. Memang kalau mau bicara ini nanti kita jadi jauh sih, lebih kepada big data ya. Jadi kalau misalnya bicara masalah teknologi big data, memang menarik, tapi nanti takutnya keluar terlalu jauh dari instrumen gitu. Jadi misalnya ketika kamu bilang, kenapa Google sampai sekarang menggratiskan akses kepada Google, padahal itu kan importnya besar. Kenapa Google masih berani menggratiskan Android gitu ya, berupdate lagi gitu ya. Bagaimana Google banyak menggratiskan kepada kita penggunaan email, penggunaan Drive, dan semua segala macam. Itu bagi kita gratis gitu ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari kita, yaitu yang kita yang kadang-kadang tidak sadar. Termasuk juga dengan kenapa kok Grab, Gojek itu berani masih memberikan proses bakar uang ya, istilahnya
memberikan promosi-promosi terhadap layanan-layanan yang mereka berikan. Karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari bagian yang lain. Nah, itu salah satunya big data, dan bagaimana big data itu pasti diolahnya dengan menggunakan AI. Gitu. Nah, ini kurang banyak tadi itu bicara masalah big data tentang bagaimana aplikasi dari AI pada big data. Gitu. Nah, tapi yang dilakukan begitu, Mbak Kurnia, gitu ya. Jadi memang kalau kita sudah pakai Android, terus kemudian full sistem Android-nya itu kita pakai, GPS-nya nggak kita matikan, gitu ya. Nah, itu kemana aja kita pergi itu direkam tuh sama Google. Gitu. Kan Google suka ngasih tuh notif di, kamu kemarin pergi ke sini ya, tolong dong kasih komentar tentang tempat ini, gitu. Apakah di situ tempat yang bagus? Apakah kamu akan merekomendasikan tempat ini? Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah pakai Android itu nggak ada lagi tuh istilahnya rahasia gitu, ya. Jadi kalau misalnya yang udah punya suami atau sudah punya istri itu pengen memakai pasangannya itu ya sebenarnya gampang banget gitu. Ya di tracing kemana aja dari pagi sampai sore itu ya saat ini mudah banget gitu, ya. Makanya kalau di film-film kan James Bond, Mission Impossible itu jarang ada yang pakai handphone ya, jarang pakai smartphone. Ya karena apa? Keberadaannya akan sangat mudah untuk di tracing. Ya, jadi kamu pakai Android itu sudah seperti kayak mengeksplor, misalnya membuka sisi private kita kepada Google. Nah itu yang sebenarnya bayaran yang harus kita keluarkan gitu ya ke Google atas service yang mereka berikan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan Mas Titis ya, terkait dengan bias ya. Bias yang ditimbulkan ketika misalnya istilahnya dalam suatu proses pembelajaran itu dia muncul. Karena kalau maksud saya gini, tidak mungkin dalam proses, kalau tadi misalnya dibilang komparasi ya, bagaimana suatu AI itu kan ditujukan untuk bagaimana dia mempunyai proses learning, dia belajar. Based on apa? Based on input. Gitu. Jadi yang namanya AI harus dikasih input supaya dia belajar berdasarkan input yang dia punya. Maka hasil belajarnya dia itu pasti tergantung dari inputnya dia. Sama kayak manusia. Sekarang ini kita kayak gimana, itu adalah hasil proyeksi kita beberapa tahun yang sebelumnya. Remaja kita itu hasil proyeksi kita di masa kecil. Hasil dewasanya kita itu proyeksi kita di masa remajanya kita. Karena sifat kita adalah learning. Gitu. Kita mempunyai kepribadian based on learning. Bagaimana kita menjadi anak, itu bagaimana ada pola orang tua terhadap anak, misalnya kalau begitu, ya kan. Karena apa? Karena kita itu sifatnya learning. Nah, ketika kita bicara AI, sama gitu loh. Karena dia memang diarahkannya itu like humans, gitu ya. Dia seperti manusia yang dia bisa belajar. Karena capek kita membuat aturan itu capek. 1 tambah 1, ya. Tambahnya itu capek kita menentukan. Yang kita mau sama si AI tadi, saya punya 1 dan 1, 2. Saya punya dan 2, itu 4. Gitu. Saya punya 5 dan 5, 10. Kita nggak kasih tambahnya tuh. Gitu. Itu ya kalau tadi kita bicara masalah konvensional itu kan gitu. Tambahnya udah kita tentukan, rules-nya udah kita tentukan. Ketika misalnya nanti kondisinya berubah, ada if. Nah, if begini tambah, if begini kali, if-nya begini bagi. Nah, akhirnya kita akan hidup berdasarkan rules tadi, gitu kan. Nah, kenyataannya manusia tidak seperti itu, gitu. Ya, kita akan hidup berdasarkan sebuah pola, pattern. Ya, kita hidup berdasarkan pattern dan tidak terlalu rules gitu misalnya. Kayak kamu misalnya mendeteksi teman kamu gitu ya. Ini namanya siapa ya gitu. Itu kan nggak terlalu seperti kayak algoritma komputer ya.
coba cek matanya, coba cek hidungnya. Kalau hidungnya begini, maka dia begini. If bibirnya begini, dia begini. Kan nggak kayak gitu-gitu juga gitu. Tapi based on the pattern. Nah, jadi memang yang namanya AI pasti dia akan bergantung kepada data dia punya training. Gitu. Ketika dia proses trainingnya itu bagus, datanya itu lengkap, ya harusnya logikanya dia bisa memprediksi sesuatu yang lebih baik. Nah, tetapi jangan lupa, machine learning itu dalam proses training itu kan dia harus ada struktur, gitu ya. Kalau misalnya kita manusia, ada struktur otak. Nah, itu yang kemudian nanti kita akan belajar yang kita sebut sebagai neural network. Gitu. Neural network itu adalah salah satu pendekatan pada AI yang membuat struktur, mentransformasi struktur otak menjadi algoritma gitu, atau membuat suatu algoritma yang menyerupai struktur otak. Nah, itu neural network gitu misalnya. Nanti disempurnakan lagi ada deep neural network, deep learning, ada CNN dan segala macam. Gitu. Tapi biar bagaimanapun juga struktur itu pun tetap saja ada proses training. Gitu. Nah, cuman memang ya hebatnya manusia dari dulu sampai sekarang kita belajar itu seakan-akan memang kita punya kapasitas itu unlimited. Nggak pernah ada apa ya. Kan suka ada orang ya, aduh saya udah belajar begini aja, mentok lah udah. Emang kemampuan saya udah nyampe segini nih, otak saya udah nyampe segini. Itu sebenarnya enggak gitu. Nah, memang kehebatannya otak manusia itu ketika dia semakin dipakai buat belajar, maka kapasitasnya akan nambah gitu. Kan beda ya sama komputer kan. Nah, itu yang memang belum bisa diadopsi semuanya oleh komputer. Kalau komputer kan misalnya ketika dia proses belajar ya, ketika kita sudah buat misalnya strukturnya seperti ini ya, dengan proses pembelajaran yang baru ya dia tetap aja akan strukturnya sebanyak itu. Cuma memang bedanya otak manusia, dia bisa membelah, bisa menambahkan menjadi neuron-neuron baru. Makanya proses belajar itu sebenarnya kalau bagi kita ya, itu membuat otak itu menjadi lebih bisa berfungsi gitu, memfungsikan otak dengan lebih baik. Gitu. Nah, itu fungsi kita belajar. Ya, atau fungsi learning itu adalah membuat otak kita sehingga mempunyai kapasitas yang lebih besar. Ya, tapi kalau kita nggak pakai itu otaknya, ya memang otaknya mengecil. Itu ada kok yang pernah membuat penelitian itu antara otaknya yang nggak pernah berpikir dengan otaknya orang yang berpikir. Ya, orang otak yang berpikir tuh dia akan tumbuh berekspansi ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Otaknya itu dipakai buat bekerja. Seperti otot gitu kan, dipakai buat kerja, dia kan akan membentuk urat-urat yang bagus gitu. Nah, begitu pula dengan otot. Nah, itu yang ya proses learning itu mau nggak mau harus dilakukan dengan baik lah. Nah, kalau udah proses learning-nya baik, ya bias-bias atau gangguan-gangguan yang kita temukan di depan, itu bisa diantisipasi. Selama memang bias itu dikenali oleh sistem sebelumnya. Ya, tapi ketika dia belum mengenali bias itu, ya maka akan terus dilakukan proses learning. Google itu sampai sekarang proses dia punya speech recognition, dia punya face recognition, dia punya image detection tuh dia terus proses training loh sampai sekarang. Dia terus membesar database-nya. Gitu. Jadi ketika misalnya kita ngomong sesuatu salah kan kita juga tahu ini salah gitu ya. Nah, disitulah Google melakukan proses training supaya dia punya speech recognition-nya juga akan semakin lebih baik gitu. Ya. Dengan speech recognition dia yang sudah baik itu ya, kemudian dia membuat beberapa aplikasi tadi yang seperti contoh terakhir tadi ya, gitu, booking dengan mesin gitu ya. Ya kalau dibilang nggak sopan, emang nggak sopan gitu ya. Kita disuruh ngomong sama mesin gitu. Lama-lama nanti mesin kita jadikan curhat gitu. Mesin bisa berempati gitu kan. Ya itu sih sudah bisa itu, Pak. Kemungkinan bisa gitu. Bisa. Karena di Jepang itu sekarang orang-orang Jepang lebih baik menikah dengan boneka sekarang daripada dengan manusia. Karena kehebatan boneka yang mereka buat sudah menyerupai manusia. Wah, saya sekarang yang hujan nih.
Rata sepertinya Pak hujannya. Ya. Ya, silakan. Mas Hakim, Mbak Kurniati, Mas Titis, atau ada yang lain silakan mau menambahkan. Monggo apa namanya rekan-rekan. Pak Adi. Silakan. Halo Pak. Oh iya Pak. Jadi ini bukan pertanyaan sih Pak. Jadi hanya ingin menyimpulkan dari yang tadi Pak Adi bicarakan bahwa sebenarnya si AI ini dia punya rules ya Pak. AI ini punya rules, ya. Kalau bilang rules, ya betul. Berarti bukannya dia tanpa rules kan ya? Tapi cuman mungkin dia rulesnya bisa mengembangkan rulesnya dia lagi sendiri berdasarkan inputan yang dia terima sama lingkungan sekitar gitu ya Pak? Betul. Gitu. Nah itu yang kemudian dia akhirnya rulesnya itu diupdate based on learningnya dia gitu. Oh iya. Jadi mungkin kayak yang di film-film itu Terminator gitu kan mungkin kejadian juga ya Pak. Jadi karena mesin berpikir bahwa manusia itu merusak bumi, akhirnya mesin ini berusaha untuk menjaga bumi dengan cara memusnahkan manusia itu ya Pak? Iya betul sih. Karena logikanya berkembangnya ke arah negatif ke situ ya Pak? Iya betul. Ya tapi ya tadi kan mesin itu kan nggak punya nggak punya perasaan ya gitu. Nggak tahu makanya tadi apakah ada suatu AI yang bisa berempati. Nah itu yang belum tahu sih. Walaupun di film-film ada itu, tapi ya nggak tahu secara realnya itu memang bisa atau tidak gitu ya empati tadi. Ya. Iya Pak. Di sini hujan juga. Hujan juga ya. Nah. Iya Pak, di Jawa Tengah ini Pak. Hujan juga di Jawa Tengah. Iya Pak, barusan. Wah berarti rata ini. Nah, ada yang tadi itu belum sempat dibahas tuh Mas Hakim tentang intelligent agent. Oh iya Pak. Nah, intelligent agent itu yang tadi saya bilang itu tadi tuh, yang dia ditanamkan di berbagai device ya pada hari ini. Itu belum ada. Ya bisa bentuknya physical agent. Nah, itu kan kalau misalnya kita mau bicara masalah instrumen tuh ya physical agent itulah yang kita sebut sebagai intelijennya gitu. Tapi ada juga yang bentuknya software gitu. Nah, salah satunya tadi yang ditanam di dalam website, yang ditanam di dalam HP kita, itu smartphone kita, itu sebenarnya banyak ditanamkan intelligent agent gitu, sebagai wujud dari artificial intelligence. Jadi bagaimana si intelligent agent ini yang akan menerima gitu, yang akan menerima semua informasi based on lingkungan. Ya tadi posisi kita direkam dari GPS, website-website yang kita kunjungi direkam sama mereka, aplikasi-aplikasi yang kita buka direkam sama mereka. Gitu. Ini yang memang berbahaya sih gitu. Saya nggak tahu tuh aktivitas kayak perbankan, makanya kan banyak orang yang takut tuh menggunakan mobile banking, menggunakan SMS banking gitu ya. Karena khawatir ada intelligent agent yang ditanamkan di dalam suatu smartphone yang bisa memonitor. Salah satu kenapa Huawei itu diproteksi, di blokade dari Amerika, itu karena salah satunya dicurigai Huawei itu menanamkan suatu agent-agent di dalam smartphone-nya dalam rangka kepentingan intelijen gitu. Dalam rangka memata-matai gitu. Karena dia perceiving, karena dia menangkap semua informasi-informasi yang didapat dan kemudian disetorkan ke dalam database-nya dia untuk diambil, dianalisa untuk didapatkan suatu kesimpulan kayak gitu. Ya kan?
Berarti itu prinsipnya kayak ini ya Pak. Mohon maaf saya langsung potong. Prinsip intelligent agent itu hampir mirip, bisa dikatakan kayak IoT ya? Bisa nggak Pak? Kan IoT itu Internet of Things, jadi dia mengkolek dari segala hal yang ya termasuk instrumen, termasuk segala hal yang ini, terus dia kirim pada suatu suatu database, terus untuk kemudian diolah dan sebagainya. Bisa dikatakan seperti itu nggak Pak? Mungkin IoT itu salah satu lah dari intelligent agent yang ada. Karena belum tentu semua IoT juga pakai intelligent agent sih kalau menurut saya. Oh iya, baik. Ya kan? Karena kan misalnya contoh IoT itu apa sih misalnya kalau yang sekarang common, lebih kepada apa sih contohnya sensor-sensor yang di pinggir jalan gitu ya. Iya. Terus kemudian apa sih misalnya sensor-sensor yang taruh di gunung misalnya gitu ya. Nah, kalau yang disebut sebagai intelligent agent itu benar-benar dia sudah bisa menganalisis gitu. Sifat intelijensinya dia ada gitu. Karena kayak tadi misalnya Google AdSense gitu ya. Google AdSense itu dia mempelajari perilaku kita, melakukan karakteristik tingkah laku kita browsing di internet gitu ya. Kemudian dia balikan gitu ya dengan sebagai rekomendasi gitu. Jadi tidak harus dikirim dulu, bahkan bisa langsung diolah di situ dan kemudian dia langsung bisa memberikan rekomendasi di situ. Gitu. Tidak mesti juga intelligent agent itu dia harus mentransmit data juga enggak, misalnya seperti itu. Gitu. Karena ya misalnya kayak contohnya Google lah gitu. Kita searching pakai Google makan enak gitu. Dia tuh sudah tahu kita cuma bilang makan enak, dia akan mencari restoran yang di mana? Yang dekat dengan kita pasti. Yang kedua, yang sesuai dengan karakteristik kita misalnya. Bahkan mungkin dia tahu ya preferensi kita itu sukanya misalnya western atau fast food misalnya gitu ya, atau tradisional atau nusantara gitu, dia sudah tahu juga. Yang ketiga misalnya, dia pasti akan punya preferensi waktu misalnya. Ini kita mintanya pagi, siang, sore, itu jawabannya berbeda loh. Iya kan? Sampai segitu pinternya si Google apa namanya itu? Google Voice ya gitu. Pertama dia udah pinter mengolah informasi suara menjadi kata-kata. Kemudian dia punya pusat searching dan dia punya rekomendasi berdasarkan karakteristik kita. Karena ada dua orang mencari dengan kata kunci yang sama, itu belum tentu mendapatkan sesuatu yang sama. Itu udah pasti. Kalau logika algoritma kan nggak begitu ya. Algoritma kan 1 tambah 1 itu pasti sama dengan 2, siapapun yang itu. Tapi kalau di Google, ketika kita mencari dengan satu kata kunci yang sama, dengan A dan si B, itu jawabannya belum tentu sama. Gitu. Nah, itu fungsi intelijen juga di sana. Oke, ada lagi? Silakan. Mau menambahkan atau bertanya, silakan. Oke, nah kalau tidak ada, yang pertama Mas Arif, Iya Pak, Sakyat, siap. Sorry. Pak. Nanti yang di dalam apa namanya Google apa namanya OneNote-nya ya, kelas notebook-nya tolong dirapihin lagi ya, berarti ya. Siap Pak, siap. Itu nanti coba tolong dirapikan lagi. Kemudian nanti PPT yang finalnya yang sudah itu diupload juga gitu ya. Iya Pak, itu ditaruhnya di general atau di discussion channel gitu Pak? Kalau yang sudah selesai, PPT yang sudah selesai di general. Oh siap. Terus kalau yang diskusi yang sudah final juga taruhnya yang di general, yang di kelas notebook gitu. Oh siap. Ya, jadi tolong di apa namanya disamarikan aja sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Kalau mau ada ditambah-tambahkan silahkan. Ya. Baik Pak, baik. Oke. Nah, untuk minggu depan, saya confirm deh, itu nggak cuti bersama kan ya?
Kayaknya enggak, Pak. Cuma hari Dibatasi Kamis. ya? Saya belum lihat kalender sih, Pak. Kemarin sih dapat Ada info sepertinya dibatalin. Jadi hari Kamisnya yang libur, hari Jumatnya Jumat masuk ya? ya Jumatnya masuk kalau nggak salah Oh, gitu. ya udah. Ya udah. Saya cuma khawatir nggak sama nih gitu kebijakannya. Soalnya saya pernah dapat kalender versi pertama itu libur, terus kok versi kedua nggak libur gitu. Itu makanya minggu depan sudah saya jadwalkan untuk yang expert system berarti ya. Yep, PIC-nya siapa? Saya, Pak. Oh, Mas Ferry. Oke. Iya. Ya, silakan Mas Ferry nanti tolong coba dipimpin diskusinya ya seperti yang tadi Mas Hakim sudah buat. Boleh lebih dalam nggak apa-apa, lebih teknis juga nggak apa-apa gitu ya. Supaya kita bisa dapat gambaran tentang apa sih yang dimaksud dengan expert system, aplikasinya, terus agak sedikit mau bikin coding-coding atau mau bikin contoh-contoh yang sifatnya practically juga boleh Mas Ferry. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Saya tadi sudah nyumbang satu buku lagi tuh, Artificial Intelligence Expert System, saya lupa. Kemarin nggak, kayaknya belum saya masukin. Iya, Nah, kemarin bisa, belum ada, Pak. Ya, nah itu bisa coba dijadikan buat referensi juga mengenai tentang apa sih bedanya AI dan expert system gitu. Ya. Ya, Pak. Baik. Oh ya, saya lupa deh, Mas Hakim, glossary tadi itu dikasih terjemahannya, dikasih deskripsinya, Mas. Oh iya, Pak. Oh maaf, Ya. Mbak. Iya, betul. Jadi di dalam glosarinya ya tadi supaya kita bisa paham apa sih istilah-istilah yang ada pada artificial intelligence. Gitu ya, Mas Hakim. Mas Ferry juga nanti ke depannya gitu. Baik, Pak. Oke, saya rasa sudah efektif. Jadi mestinya silahkan aja dalam 1 minggu itu nyari waktu buat diskusi, buat semuanya juga berkolaborasi, semuanya juga bisa nyumbang gitu ya. Dan saya sebenarnya lebih senang begini tuh karena memang benar-benar berangkatnya dari kalian, based on student needs gitu. Ya, jadi apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian pengen seriuskan, ya silahkan gitu. Ya, kadang-kadang kalau saya yang ngasih itu mungkin yang saya kasih jauh lebih banyak, padahal itu belum tentu dibutuhkan oleh kalian. Ya, mungkin kalian mencobanya untuk dengan sedikit, tapi bisa fokus ya. Saya mencoba menghormati itulah gitu, nggak apa-apa gitu. Silakan, ada pertanyaan, Mas Deka? Ya, mohon izin tanya, Pak. Silakan, Mas Deka. Iya, sebentar, Pak. Terkait mata kuliah instrumentasi cerdas ini, Pak, kan kemarin udah dibagi oleh Bapak 9 bahasan ya, Pak ya, untuk masing-masing mahasiswa mendapatkan jatah menjadi 1 PIC. Nah, kemarin kami sudah diskusi, Pak, terkait metode pembelajarannya. Kami mengusulkan bagaimana kalau pembagian subbab dari tiap masing-masing PIC itu udah bisa dilakukan sejak awal gitu, Pak. Misalnya tidak harus 1 minggu minggu ini harus PIC expert system yang bagi, tapi semua PIC udah membagi, mulai mencoba menggali subbab-subbab di pokok bahasan yang dia pimpin gitu, Pak. Kira-kira bagaimana itu untuk mengantisipasi supaya kami itu juga bisa misalnya hari ini minggu ini bisa mengerjakan juga, bisa mencari-cari bahan juga untuk minggu-minggu depannya gitu, Pak. Namun di samping itu juga subbahasan itu juga atas persetujuan Bapak dulu. Kira-kira bagaimana? Boleh, Mas Deka, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau mau sekarang, jadi masing-masing PIC membreakdown gitu ya, subbab-subbabnya gitu ya. Iya. Boleh. Iya, Nggak masalah. Untuk tes teknisnya, untuk tiap PIC mengajukan subbabnya ke Teams gitu atau gimana, Pak? Iya, gitu aja. Jadi artinya, kan masalahnya kan saya pengen materi ini tuh jadi kayak milik bersama gitu ya, tidak hanya satu arah dari saya. Jadi saya pengen masing-masing itu menyampaikan sih, misalnya ketika expert system tuh saya pengen belajarnya apa aja gitu. Nah itu silahkan, makanya subbabnya saya agak buat lebih fleksibel. Cuman memang saya menentukan kalau bisa ada aplikasi, ada glossary gitu. Nah supaya kalau nggak ada aplikasinya takutnya kan cuma ngomongin teori doang, sementara nggak tahu tuh sebenarnya penggunaannya untuk apa gitu. Sama glossary itu ya cuma supaya tujuannya
kita mudah tuh ketika misalnya, oh istilah itu kan kadang-kadang terlalu unik gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita lupa gitu. Nah makanya kalau dengan adanya glossary itu memudahkan kita untuk memahami istilah yang ada. Itu sih Mas Deka gitu. Tapi kalau misalnya mau subbabnya apa saja, poin-poinnya apa saja yang mau dipelajari, pada prinsipnya saya mempersilahkan sih. Saya buka, cuman nanti mungkin saya kasih rekomendasi, oh ini kayaknya kurang dalam nih, kayak Mas Hakim gitu. Cuman memang ya itu, kadang-kadang tadi saya bilang, saya kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi, memberikan sesuatu yang dalam, tapi juga nanti nggak sampai juga ke kalian gitu. Atau memang misalnya kalau belajar saya pengennya naik sampai pohon apa namanya kelapa gitu, tapi ternyata yang dibutuhkan cuma sampai pohon jambu misalnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu Mas Deka. Iya Pak. Jadi tiap PIC boleh ya Pak mengajukan misalnya subbahasan yang mau dibahas itu. Meskipun boleh, itu nanti baru dibahas di minggu kesekian gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Silahkan aja supaya mungkin bisa lebih nyicil. Buku-bukunya juga nggak apa-apa. Nanti saya coba bantu juga deh supply lagi buku-bukunya. Iya Pak, itu Pak bener Pak tadi supaya kami bisa lebih nyicil. Takutnya minggu ini ada kerjaan atau seperti apa, biar seenggaknya udah ada ini Pak, udah ada gambaran gitu ke depan. Ya betul. Sepakat, nggak apa-apa, silakan. Ini supaya kan memang kita istilahnya semangat untuk berbaginya tuh tinggi gitu, ya. Jadi semangat untuk berbagi ilmunya tuh tinggi, semangat untuk self learningnya tuh tinggi, ya. Jadi kenapa ini kita belajar AI itu ya kita terapkan pada diri kita, yaitu adalah self learning, yaitu belajar untuk diri kita, seperti yang dilakukan oleh AI, ya. Siapa? Oke. Silakan, ada lagi tentang artificial intelligence? Ya. Kalau aplikasinya banyak banget. Kemarin saya udah ngirimin tuh satu buku yang khusus khusus aplikasi-aplikasi dan penelitian-penelitian terkait di sini gitu. Jadi bisa nanti ditambahkan, bisa di ini lagi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, baik, kalau nggak ada. Nanti kalau saya dapat summary tentang AI apa semua segala macam, nanti boleh deh saya kirimkan mungkin buat menambah knowledge. Baik, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, nggak libur. Temanya ada tentang expert system. Nanti silakan dimulai Mas Ferry. Nggak mesti nunggu hari Senin, Mas Ferry. Langsung dibagi sekarang juga boleh. Sekarang sesinya dipegang oleh Mas Ferry, jadi Mas Ferry yang berhak ngatur-ngatur. Kemarin Mas Hakim udah selesai. Iya Pak, lega saya Pak. Gantian Mas Ferry, sekarang dipimpin kita semua untuk minggu depan. Belajar tentang expert system. Baik Pak. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu, jaga kesehatan, dimanapun kita berada. Sampai ketemu Jumat minggu depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih Mas Hakim. Sama-sama rekan-rekan.